Shalom Tiberias. Kasih lo tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus yang selamanya baik, amin. Apapun yang terjadi hari ini, mari saudara, di rumah Tuhan kita tetap mengucap syukur, sebab Tuhan Yesus yang baik ada bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kita mau datang menyembah, kita mau datang membuka hati kita buat Tuhan, agar Roh Kudus, Allah yang ajaib, boleh bertahta di atas pujian setiap kita. Satukan hati, mari jemaat Tuhan mengawali bulan yang baru, kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putramu ya Tuhan Yesus. Hanya melalui pimpinanmu ya Roh Kudus, kami boleh melihat betapa dahsyatnya Tuhan, bahwa Engkaulah Allah yang bersama dengan kami menolong dan terus memberkati setiap kami Tuhan. Keadaan kami Tuhan Yesus, kondisi kami, apapun yang kami hadapi, hari ini kami putuskan kami mau tetap mengucap syukur. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, sebab di tempat ini setiap anak-Mu yang datang siap untuk lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Berkati Tuhan Yesus ibadah pada siang hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Satu hal yang kami minta Tuhan Yesus, Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat hari ini terima kelepasan dari sorga. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Ini hati kami yang menyembah dalam nama-Mu, nama yang ajaib, nama yang indah. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap melihat kuasa Tuhan terjadi di tengah-tengah kami. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang buka hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Angkat tanganmu sama-sama Tiberias. Makasih Tuhan. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Mari umat Allah angkat suara bagi Tuhan. Katakan Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus bagi hidup orang percaya. Amin. Menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari angkat kedua tanganmu, angkat suaramu, kita katakan bersama-sama. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus
setiap hati kami Tuhan. Mari umat Allah kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu. Minta Roh Kudus boleh menjamah setiap hati. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Amin. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kita kasih dulu tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, kami angkat tangan kami untuk boleh berdoa, untuk boleh mengatakan syukur kami. Kau Allah yang selalu baik, bahwa kami mengalami Kau lebih lagi Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami terima kekuatan yang baru. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Katakan sama-sama. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan. Kasih keras suaramu saudara. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah kami Roh Kudus. Penuhi setiap hati yang menyembah. Mereka hancur hati untuk boleh terus mengucap syukur apapun yang terjadi Tuhan. Karena kami orang percaya pegang firman Tuhan, bukan perasaan kami lagi Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan berkuasa. Allah Roh Kudus, sebut dia saudara sama-sama. Angkat tanganmu kembali, katakan Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu kami mendekat kepada pribadi yang luar biasa. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi dia. Mari gereja di Berias, katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Katakan rindu selalu sama-sama. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari sampaikan di hadapan Tuhan. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam hadiratmu Tuhan, oh, kami bermana.
Apa pujian bagi Tuhan. Mari berdoa, berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan rindu mengecap yang terbaik dari hidupmu, pengabdianmu dalam penyembahan. Kau yang manis menghalangi. Bersama dengan Tuhan, jangan lepaskan kami dalam persekutuan. Oh, damai-Mu, janji-Mu. Jesus, we worship You, Lord. We worship You, Lord. We worship You, Lord. Kadangkala waktu kita menyembah Tuhan, saudara, waktu kita mengucapkan terima kasih, mungkin dalam hati setiap kita mulai mencari apa yang mungkin kita perlu ucap syukur di hadapan Tuhan Yesus. Tapi dalam penyembahan kita belajar, saudara, untuk setuju dengan firman Tuhan apapun yang terjadi. Karena firman-Nya yang menguatkan setiap kita, saudara. Janji Tuhan, kuasa Tuhan yang hadir boleh mengubahkan keadaan setiap kita. Angkat tanganmu, berdoa sama Tuhan Yesus, kata kasih thank you buat Tuhan. Ini hari yang pertama di bulan yang baru, kami datang tetap mengucap syukur. Sebab kami mau lihat bagaimana Tuhan boleh hadir, memberkati, menuntun, bahkan membentuk setiap kehidupan kami. Hidup yang penuh dengan janji Tuhan, hidup yang penuh dengan kemenangan dari surga. Makasih Tuhan Yesus, kami datang, kami mau katakan dengan sungguh di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Kita mau katakan sama-sama kembali, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, Tuhan ukir dalam hidup ini. Mari katakan sungguh, saudara. Amin. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, katakan janji Tuhan ajaib. Angkat tanganmu gereja Tiberias, mari percaya. Hari ini berserah, Tuhan mau mengubah hidup kita, saudara. Oh Tuhan Yesus, amin. Makasih Tuhan. Ku percaya. Mari dengan suara yang paling lantang, bersama-sama umat Tuhan katakan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir
ku janji Tuhan yang ajaib. Beri sorak-sorak bagi Dia. Sorakan haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami gak bimbang sama sekali Tuhan waktu kami percaya sama Tuhan Yesus. Sebab pribadi yang baik, sebab pribadi yang luar biasa bersama dengan kami akan pasti mewujudkan setiap janji-janjinya dalam hidup setiap orang percaya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Hanya dengan syukur kami datang, hanya dengan iman, dengan hati yang berserah kami pasti melihat janji Tuhan tergenapi bagi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Umat Allah sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Yang percayakan janji Tuhan, kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Yang bersyukur masuk bulan yang baru, kita boleh jumpai kiri kanan kita. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, kita percaya. Dan masuk bulan yang baru, penyertaan Tuhan yang sempurna ada bagi setiap kita. Mari yang percaya kita beri yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Yesus setia. Dia berikan penolong bagi setiap kita. Roh Kudus yang menyertai kita sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Come on. Haleluya.
Yesus. Boleh kembali silakan duduk setiap jemaat dikasih Tuhan. Ada sukacita pada siang hari ini, amin. Kita percaya di mana rumah Tuhan berada, kuasa Tuhan boleh menjamah setiap kita, melawat setiap kita. Yang percaya kita berikan tepuk tangan sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur telah memuji dan menyembah nama Tuhan. Terlebih dahulu bersama-sama kita mau saksikan yaitu video highlight dari khotbah gembala sidang gereja Tiberias Indonesia. Yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Untuk mengatur hidup kita, apa yang harus kita lakukan ya? Kita tidak mau hidup kita sia-sia, kita mau berguna bagi Tuhan, berguna bagi bangsa, berguna bagi sesama, berguna bagi orang-orang sekeliling kita, keluarga kita. Nah itulah sekalian, untuk mengatur hidup kita, kita harus hidup yang teratur dan diatur ya, hidup yang diatur. Atau bagaimana kita untuk mengatur hidup kita, yaitu satu, kita selalu bersyukur. Yang kedua, kita matikan ego kita. Kita tidak mau ikut dunia. Kita sangkal diri dan kita pikul salib. Kita tidak mau hidup di dalam keduniawian dalam arti kecemaran ya, dan juga materialistis misalnya ya. Dan kemudian kita yang ketiga, kita banyak menghabiskan waktu bersama Tuhan Yesus. Dan kita percaya kita semua sebagai anak Tuhan Yesus, saya percaya Anda dan saya, kita semua mau memuliakan Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua pasti mau berguna bagi Tuhan Yesus, dan kita mau atur hidup kita untuk kita selalu bersyukur. Kita tidak egois, kita matikan ego kita tidak duniawi, dan kita banyak menghabiskan waktu atau selalu ada connect dengan Tuhan setiap waktu. Baik, puji nama Tuhan Yesus. Video lengkap dari khotbah gembala sidang jemaat Tuhan dapat saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Berikutnya saya akan bacakan suara gembala pada minggu ini bagi setiap jemaat Tuhan dengan judul Mengapa Roh Kudus Harus Dicurahkan. Saya bacakan bagi umat Tuhan. Romo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak turun, dan punya roh majikan. Penuhi kami semua dengan Roh Kudus, dan biarlah hidup kami senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, agar kami selalu hidup dalam kebenaran dan pertobatan, agar nama kami semua tercatat dalam kitab kehidupan di sorga, dan kami semua diundang pesta di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, mengapa Roh Kudus harus dicurahkan? Yang pertama, Roh Kudus memberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan diberi hak istimewa, yaitu menerima kuasa. Kuasa tersebut akan mensahkan kita sebagai anak-anak Allah, dan kuasa itu adalah Roh Kudus. Tugas Roh Kudus adalah membawa kita kembali menjadi anak-anak Allah. Roma pasal 8 ayat 14 sampai 15. Roh Kudus memberi otoritas untuk melakukan apa yang Allah inginkan dalam hidup kita. Yang kedua, Roh Kudus membuat kita mempunyai sifat kudus. Efesus pasal 3 ayat yang ke-16. Kekudusan bukan sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Kita harus berubah dari orang yang tidak kudus menjadi orang yang kudus melalui kuasa Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan setiap firman Tuhan dalam batin kita, meneguhkan hati nurani kita, dan memampukan kita untuk berkata tidak kepada dosa. Kepenuhan Roh Kudus membuat iman kita semakin teguh dan kuat. Yang ketiga, Roh Kudus membuat kita bisa melawan atau mengalahkan iblis. 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai yang ke-6. Firman Tuhan mengajarkan agar kita melawan iblis. Kita bisa kalahkan iblis kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 mengatakan bahwa Roh Kudus yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan dapat melawan segala roh jahat. Dan yang keempat, Roh Kudus memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kata saksi dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 dalam bahasa Yunani ditulis martus, yang berarti martir atau seorang saksi yang mati bagi dirinya agar Kristus hidup dalam kehidupannya. Sebagai saksinya Tuhan, kita harus selalu mau memberitakan Yesus dan menjadikan orang lain mendapat keselamatan di dalam Yesus. Roh Kudus akan memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi
Kristus. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang diberkati suara gembala, kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita pada sore hari ini. Mari bersama-sama kembali kita bangkit berdiri pada siang hari ini. Kita masuk pemberitaan firman Tuhan. Ini mengalirlah Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah. Yang angkat tangan kita di hadapan Tuhan, nantikan kuasanya siang hari ini. Haleluya, haleluya. Katakan mengalirlah, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan, Pulihkan, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, ini yang kami imani ya Tuhan. Kalau memang Engkau ada di tempat ini, maka kami percaya bahwa siapapun yang hadir dengan segala beban, sakit, penyakit, kelemahan tubuh, pulang dari tempat ini pasti bawa sukacita sempurna. Karena pemulihan adalah kepastian bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat kasih setiamu, sehingga kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus pada siang hari ini dengan segala tantangan masalah. Tetapi hari ini kami di rumah-Mu yang kudus, kami tetap dalam berkat dan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami mau dengar firman-Mu, bersatu dengan tubuh darah-Mu. Maka biarlah setiap yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, sukacita-Mu berlimpah memenuhi setiap kehidupan kami. Dan kami mau sambut berkat firman-Mu, haleluya, yang siap diberkati firman Tuhan. Sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, sorga itu pasti. Bilang. Kita percaya saudara, siapapun yang tetap bertahan dalam iman, sorga adalah hadiah kita. Amin. Maka siapapun yang hadir di tempat ini, engkau yang jadi warga sorga, bersyukurlah, bersukacitalah bahwa yang sakit hari ini disembuhkan, bahwa yang datang dengan beban berat pulang bawa sukacita, karena itu adalah fasilitas sorga. Senggol kiri kanan, bilang sama dia, kita warga sorga. Bilang. Haleluya. Dan pada siang hari ini tema khotbah saya adalah antara peristiwa kenaikan Yesus dan Pentakosta. Yang ikut khotbah saya hari Kamis lalu lambaikan tangan. Oke, ya 16.500 orang. Masih ingat nggak kemarin saudara yang terkasih, ada 5 hari raya utama Kristen. Dimulai dengan firman jadi manusia, namanya peristiwa Natal. Sesudah Natal Yesus jadi manusia, firman jadi manusia. Yang kedua kita rayakan apa? Kematian. Hari apa itu? Jumat Agung. Lalu kemudian hari kebangkitan Yesus disebut dengan Paskah.
Lalu hari Kamis kemarin kita rayakan hari kenaikan. Dan hari kemarin saya sudah katakan bahwa mau sampai kapanpun kenaikan Tuhan Yesus pasti di hari Kamis. Lalu hari Minggu depan kita rayakan apa? Pentakosta. Jadi antara hari kenaikan Tuhan Yesus sampai dengan hari Pentakosta itu ada jarak 10 hari. Inilah yang kita akan bahas dalam renungan khotbah pada siang hari ini. Kita buka Alkitab kita yang terambil dari Lukas pasalnya yang ke-24. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lukas 24 50 sampai 53. Yang sudah di situ boleh katakan amin. Seperti biasa, sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Absen Alkitab, Alkitab buku, Alkitab handphone, angkat saja. Seperti yang sudah saya katakan, kalau pakai handphone tolong layar hadap ke depan. Saya mau pastikan yang dibuka betul Alkitab, bukan Shopee. Tinggi-tinggi, kalau nggak ada angkat tangan juga boleh. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang hidup. Di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan. Perikopnya apa di situ? Kenaikan Yesus. Saya baca 50, saudara 51. Kita berganti-gantian sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka, maksudnya murid-muridnya, keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Saudara 51 ya. Dan mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. 53 ya. Mereka yang diberkati dengan bacaan firman Tuhan katakan amin. Saudara yang terkasih, peristiwa yang kita baca itu terjadi sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan peristiwa yang paralel juga saudara bisa baca dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Jadi waktu Tuhan Yesus naik ke sorga itu adalah peristiwa perpisahan Yesus dengan murid-muridnya yang kedua kali. Karena perpisahan pertama itu dilakukan kapan? Waktu Tuhan Yesus mati. Ya, Tuhan Yesus mati, itulah perpisahan Tuhan Yesus yang pertama dengan murid-muridnya. Waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, itulah yang disebut dengan perpisahan kedua. Tapi beda konteksnya. Saya kutip kalimat Gembala Sidang. Perpisahan yang kedua tadi itu, Yesus naik ke sorga, itu kali ini berbeda karena tidak diwarnai isak tangis dan duka, melainkan dengan sukacita. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus ketika berpisah dengan murid-muridnya naik ke sorga, Tuhan Yesus sedang sediakan rumah bagi kita di sorga. Sama-sama bilang, saya punya rumah di sorga. Amin. Ya, makanya saudara, kita ini orang Kristen luar biasanya hebatnya adalah bahwa nanti kalau kita tutup mata, hembuskan nafas terakhir, maka kita pasti punya rumah di sorga. Senggol kiri kanan, bilang sama dia pasti punya rumah. Bilang. Bilang sama yang barusan ngomong ya, bukan KPR, bilang. Iya saudara, maka kita udah pasti punya rumah di sorga. Bersyukurlah, itulah kepastian kita dalam iman. Iya saudara, itu kepastian. Tapi saudara harus diingat, waktu kita terima sorga, yang jadi isu kan begini. Masalahnya kan ketika kita tahu Tuhan siapkan rumah di sorga, kita kan nggak langsung tempatin hari ini kan. Yang mau tempatin hari ini lambaikan tangan. Ya, sama-sama bilang saya punya rumah di sorga. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, masih lama tapi tempatinnya. Bilang. Saya doa setiap saudara yang hadir di tempat ini, umurnya panjang 80-90 tahun. Engkau akan lihat anak cucumu hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Murid-murid juga begitu. Ketika dia lihat Tuhan Yesus ke sorga, masalahnya murid-murid kan gak langsung ikut. Benar? Mereka masih ada di dunia. Dan ini yang kita mau bahas. Boleh lanjut. Lihat.
setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, yang pertama coba diingat, Yesus sudah naik, tetapi Romawi masih tetap ada, Pak, Bu. Ngerti maksudnya? Waktu itu kan Israel sedang di bawah pemerintahan jajahan Romawi. Romawi yang dimaksud ini bukan Romawi yang Kristen loh. Romawi yang benar-benar anti Kristus. Ketika Tuhan Yesus naik, masalah nggak langsung selesai. Karena murid-muridnya masih tetap harus berhadapan dengan tentara Romawi. Ini yang saya mau katakan kepada setiap saudara. Memang kita pasti punya rumah di sorga, katakan amin. Tetapi engkau masih punya Romawi yang harus engkau hadapi. Engkau masih punya orang-orang yang coba menghalau jalanmu. Yang kedua, coba lihat, kehilangan sosok pemimpin mereka. Ya, saudara bayangkan, belum beberapa lama di antara 12 murid ini ada satu yang gagal. Masih ingat itu? Kehilangan teman itu menyakitkan, apalagi kehilangan pemimpin yang naik ke sorga. Walaupun dalam Kisah Para Rasul, nanti saudara baca ayat pasal 1 ayat 16 dan seterusnya, murid itu Yudas Iskariot digantikan oleh satu orang yang bernama, pengganti Yudas Iskariot bernama, nah, yang jawab pasti lulus sekolah minggu, dan emang sekolah minggu, namanya Matias. Ya saudara, jangan ditambahin mucus. Ya saudara, Matias. Dan saudara tahu nih yang ketiga nih, saudara coba lihat nanti Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, nanti lihat Tuhan bilang bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Betul kan? Berarti habis kenaikan Tuhan Yesus, Roh Kudus pasti turun kan? Tapi saudara, coba lihat poin yang ketiga. Nggak disebutkan berapa hari lagi Roh Kudusnya turun. Tuhan bilang, tunggulah di Yerusalem, nanti Roh Kudus turun. Masalahnya Tuhan nggak kasih tahu berapa hari lagi. Dan saudara tahu, pekerjaan paling membosankan di dunia adalah kalau disuruh menunggu tanpa batas waktu. Makanya saya sering bilang, nunggu kan? Makanya saya sering bilang saudara, orang kalau misalnya nunggu, bisa jadi kekuatan mereka lemah. Tetapi kalau mereka menanti-nantikan Tuhan, pasti ada kekuatan baru dari sorga. Ini jadi isu, menjadi isu loh. Coba lihat dulu semua ke depan. Contoh. Anggap saja Bapak Ibu tiba-tiba dapat telepon dari notaris dan bilang, ternyata kita punya keluarga yang kaya raya, lalu kemudian Anda dikasih warisan 1 miliar. Bilang aja amin. Ya, tapi baru cairnya bulan depan. Bulan depan itu berarti tanggal 1 Juli. 1 Juli. Syaratnya cuma satu, Pak, Bu. Syaratnya engkau tidak boleh emosi, temperamen, nggak boleh marah-marah. Syaratnya cuma itu. Nanti kalau marah-marah, warisannya batal. Saya mau tanya, tanggal 1 Juli cair kan? Tanggal 10 Juni, tiba-tiba ada orang yang ngeliatin Anda dan buang muka. Emosi nggak kita? Ya? Yakin nemu emosi? Ya? Kenapa nggak emosi? 1 miliar. Nanggap. Tanggal 20, tiba-tiba ada orang nggak tahu kenapa nggak ada angin, nggak ada hujan. Dia singkirkan saudara, dia pukul saudara. Saya mau tanya, emosi nggak kita? Emosi tapi kita redam, benar nggak? Kenapa? 1 miliar. Tanggal 30 Juni, tiba-tiba ada orang tiba-tiba tendang kaki Anda. Terus dia liatin Anda dan dia bilang, kamu kalau jalan lihat-lihat, yang salah dia, yang marah dia. Kira-kira saya mau tanya, Anda bakal emosi nggak? 1 miliar. Nangkep maksud saya? Ya, orang kalau dia tahu apa yang dia nanti-nantikan, maka dia pasti akan jaga hidupnya. Yang kita nanti-nantikan jauh lebih berharga daripada sekedar uang. Yang kita nantikan adalah Yesus. Nah, ini saudara yang terkasih, inilah yang dihadapi oleh murid. Masalahnya adalah mereka nggak tahu sampai kapan mereka nunggu. Itu sebabnya hari ini kita akan pelajari dari hari kenaikan Yesus sampai Pentakosta, sambil menunggu janjinya Tuhan. Apa yang dilakukan oleh para murid sehingga mereka tetap bisa bertahan. Yang siap belajar katakan amin. Yang pertama, coba lihat ayatnya yang ke-51. Perhatikan baik-baik. Dan ketika ia itu siapa?
Ketika Tuhan Yesus sedang memberkati mereka, mereka itu siapa? Murid-muridnya. Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Lihat ayatnya baik-baik. Jadi prosesnya begini. Tuhan Yesus lagi ngapain? Memberkati, lalu Tuhan Yesus naik ke sorga. Kalimatnya apakah tulisannya setelah Tuhan Yesus memberkati baru dia naik ke sorga, atau sedang? Sedang. Berarti saudara, ini proses lagi memberkati dan sambil terangkat ke sorga. Maka kalau kita simpulkan, hal terakhir yang Tuhan Yesus lakukan sebelum dia tinggalkan murid-muridnya adalah memberkati murid-muridnya. Maka yang pertama saudara, apa yang membuat engkau akan tetap kuat sambil menunggu janjinya Tuhan? Slide. Sadar Pak Bu bahwa berkat Tuhan sudah tercurah. Coba lambaikan tangan, sama-sama katakan, saya diberkati sempurna. Iya saudara, harus sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Yang paham katakan amin. Dan gak bosen-bosen, saya akan bilang bahwa berkat bukan hanya ngomongin uang. Setuju? Iya saudara, berkat gak hanya ngomongin uang. Karena ada momennya di mana uang tidak lagi berharga untukmu. Saya pernah kasih contoh, Bapak Ibu tahun berapa sekarang? 2025. Anda beberapa yang masih bayar cicilan KPR nggak usah tunjuk tangan, anggukan kepala aja. Iya, masih ya KPR. Sadarkah Anda 100 tahun dari sekarang rumah yang engkau usahakan untuk engkau bayar itu 100 tahun dari sekarang mungkin saja yang tempatin bukan keturunanmu. Mobil motor yang engkau bayar cicilannya itu yang kadang-kadang telat 3 hari itu, ya, mungkin 100 tahun dari sekarang sudah rusak. Apa yang engkau usahakan dengan jerih lelahmu mungkin 100 tahun dari sekarang tidak akan dirasakan oleh keturunanmu. Bagi saya Pak Bu, engkau tinggalkan harta, wariskan uang, wariskan rumah, bagus. Tetapi satu hal, ingat, rumah, harta dan lain-lain akan dilupakan. Tapi satu hal yang tidak akan dilupakan oleh keturunanmu adalah cerita perjuanganmu, imanmu. Maka bagi saya berkat bukan hanya ngomongin tentang uang. Yang paham katakan amin. Apa kalau gitu berkat? Berkat definisinya begini, lihat. Semua intervensi sorgawi yang bisa membawa engkau lebih dekat pada Tuhan. Saya ulang. Semua intervensi sorgawi, semua campur tangan sorga yang ujung-ujungnya membawa kita lebih dekat pada Tuhan. Itu namanya berkat. Berarti berkat bisa nggak bentuknya uang? Bisa. Kalau memang kita berdoa, kita butuh dan Tuhan kasih, dan itu mendekatkan kita pada Tuhan, bisa nggak itu disebut berkat? Bisa. Tetapi pertanyaannya, berkat bisa juga nggak dalam bentuk tantangan dan masalah? Bisa. Yang mau diberkati punya uang, lambaikan tangan. Yang mau diberkati supaya punya masalah, lambaikan tangan. Tangkep. Slide berikutnya. Padahal berkat nggak hanya ngomongin uang, kesehatan, kekuatan. Di sini kalau ada oma opa umur 60 tahun lebih tapi masih bisa poco-poco, saya bilang itu pun berkat Tuhan loh. Keluarga harmonis itu berkat Tuhan. Anda bisa jaga pikiran, emosi, itu berkat Tuhan. Nggak semua orang punya loh. Ide brilian Anda dikasih dikasih oleh orang-orang sekitar. Walaupun mungkin kita nggak pintar-pintar banget, tetapi ketika ada masalah di kantor, ada PHK, Anda tetap yang dipertahankan. Kita ngomongin kemudahan, yang lain ngurus sesuatu butuh 5 hari, Anda ya 2 hari selesai. Ini yang saya sebut dengan berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan nggak hanya ngomongin tentang materi. Cuma jujur seringkali kita kalau ngomongin tentang berkat Tuhan, yang kita pikir selalu urusannya dengan materi. Padahal berkat Tuhan bukan hanya sekedar uang. Yang paham katakan amin. Bukan saudara. Bahkan kadang-kadang kalau kita ngomongin berkat Tuhan, kadang-kadang seakan-akan menurut dunia bisa jadi kita kelihatannya rugi. Kelihatannya. Contoh. Saudara masih ingat ada orang yang tiba-tiba dapat 30 keping perak?
Masih ingat? Tetapi dia jual Yesus. Saya mau tanya, berkat bukan itu? Bukan. Namanya Yudas Iskariot. Tapi ada orang yang dia korbankan banyak hal. Dia beli minyak wangi yang mahal demi mengurapi kakinya Yesus. Rugi nggak secara uang? Rugi. Tetapi saya mau tanya, dia terima berkat nggak? Terima. Apa berkatnya? Perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Maka saya doa kepada setiap saudara, engkau akan lihat berkat-berkat Tuhan tercurah. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sekali lagi ya, berkat itu kadang-kadang kelihatan rugi. Contoh, bertahun-tahun yang lalu Bapak Ibu, saya sama keluarga lagi jalan-jalan ke Jogja. Anak saya yang pertama dulu masih SD, sekarang sudah SMA. Tiba-tiba lagi di Jogja itu, kalau nggak salah daerah Prambanan kalau nggak salah. Lalu kemudian anak saya ngelihat ada nenek-nenek. Nenek-nenek ini bukan lagi minta-minta, enggak. Dia lagi ambil-ambil kayak kardus, ambil botol bekas. Lalu anak saya bilang begini, "Pap, boleh enggak aku kasih uang ke nenek itu?" Saya bilang, dalam bahasa Ibrani, saya bilang, "Kasejo." Itu bahasa Ibrani kuno itu. Kasih aja udah ya. Lalu anak saya kasih, selesai dia kasih, dia senyum-senyum. Terus saya penasaran, kamu kasih berapa? 50.000. Saya kepikiran. Ya, kok kamu, saya marahin lagi anak saya. Kok kamu kasih 50.000? Kenapa kamu nggak tukar dulu dan lain-lain? Kamu nggak takut uangmu habis? Dia bilang, enggak. Kenapa nggak takut? Kan ada papi. Ya, cuma Bapak Ibu saya kadang-kadang kepikiran, kok dikasih 50.000, kenapa nggak 10.000 aja? Ya, yang kepikiran ini pendeta loh ngomong-ngomong. Ya. Tetapi saudara yang terkasih, selama perjalanan itu saya bilang begini, kan sayang 50.000-nya kamu bisa beliin yang lain. Tetapi saudara, setelah kejadian itu pas lagi jalan, saya sama istri saya nggak tahu kenapa hati kami benar-benar dipenuhi dengan sukacita luar biasa. Padahal rugi 50.000 nggak tanda petik. Nangkap? Dan anak saya, dia bisa tersenyum dengan luar biasa, melebihi senyuman kalau dia hanya sekedar beli barang. Yang saya mau katakan Bapak Ibu, berkat itu nggak hanya ngomongin uang. Kalau engkau ada di tempat ini dan Tuhan masih percayakan supaya engkau menjaga orang tuamu, jaga mereka dengan baik-baik Pak Bu. Ingat ya, buat yang sudah kerja dan masih punya orang tua, ingat ini, orang tua tuh nggak pernah minta loh. Ya. Mungkin Anda kasih uang pun dia simpen. Tetapi itulah yang membanggakan. Maka saudara, ingat berkat nggak hanya ngomongin tentang uang. Dan yang jadi isu berikutnya adalah kadang-kadang saudara, kita mengharapkan yang namanya berkat itu selalu ngomongin tentang sesuatu yang di luar jangkauan. Saudara tahu apa enggak? Suami-suami di tempat ini sering saya katakan begini. Bapak-bapak di tempat ini, kalau engkau bisa sukses, seberhasil, sediberkati sekarang, percayalah, pastikan ada satu orang yang rela doain Anda. Percayalah. Jadi kalau Anda bisa sesukses, seberhasil sekarang, coba malam-malam Anda buka mata Anda, lihat siapa satu orang yang rela doain Anda, pasti istri Anda. Dan istri kalau dia lagi doa Pak Bu, nama pertama yang disebut bukan nama orang tuanya loh. Bukan nama anaknya, bukan nama dia sendiri. Nama pertama yang akan disebut oleh istri dalam doanya adalah nama suami. Jadi Anda tahu kan alasan kenapa Anda sukses sekarang kan? Doa istri. Ya. Makanya nanti pulang gereja, ajak istri makan-makan. Ayo sayang kita makan di luar. Di mana? Di teras rumah. Yang penting di luar. Ya. Ibu-ibu di tempat ini ingat ya. Engkau mungkin berkata bahwa aduh Pak Pendeta anak saya susah banget diatur. Ini roh-roh Mobile Legend, roh-roh Cocomelon susah sekali tengking. Tetapi Bu, anak yang engkau anggap menyusahkan itu masih ingat nggak? Dulu ketika engkau mengandung pengen banget engkau melihat wajahnya. Dulu orang yang engkau harapkan, lalu kemudian sekarang engkau anggap sebagai beban. Ingat loh, itu berkat Tuhan. Rekan-rekan muda, berulang kali saya ucapkan ini. Engkau mungkin bilang orang tuamu cerewetnya minta ampun, suka ngatur-ngatur. Tapi ada banyak rekan muda di luar sana yang sedang rindu untuk dimarahin lagi sama orang tuanya. Mereka rela bayar berapapun.
yang penting bisa ditegur, dimarahin sama orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya sudah dipanggil Tuhan. Jadi apapun yang kita punya sekarang ini, bersyukur sama Tuhan Pak Bu. Karena kalau engkau sadar engkau diberkati Tuhan, engkau tidak akan mengeluh. Slide boleh. Kalau kita tidak melihat berkat Tuhan, mungkin bukan karena Tuhan tidak memberkati kita. Mungkin karena matamu tertutup oleh keluh kesah dan ketidakpercayaan. Berjalanlah dalam keyakinan, bukan keraguan. Karena berkat Tuhan sudah terukir di setiap langkah kehidupan kita. Yang setuju katakan amin, tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya saya suka lagu lama. Bila topan keras melanda hidupmu, bila dan letih lesu, berkat tunglah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya akan kagum oleh kasih-Nya. Pak sadar ya, kita ini sudah diberkati. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, kita diberkati. Bilang sama yang barusan ngomong, jaga berkatmu. Bilang. Iya saudara, sadar kita ini diberkati Tuhan. Jangan tunggu sesuatu itu diambil dulu, baru kita sadar. Yang sudah pakai mobil atau motor lebih dari 10 tahun dengan mobil dan motor yang sama, lambaikan tangan. 10 tahun lebih ya. Oke, udah. Oh, puji Tuhan. Saya ada motor udah pakai 10 tahun lebih, kayaknya 15 tahun. Saudara, masih ingat gak waktu pertama kali mobil dan motor itu nyampe ke rumah? Nyampe lah dia ke rumah. Begitu nyampe per hari pertama nyampe di rumah, saya mau tanya, berapa lama sekali itu dicuci? Tiap hari, baru sampai dilap terus, kita jagain jangan sampai ada lalat yang lewat. Sekarang sudah 10 tahun lebih Pak, Bu. Kira-kira berapa lama sekali dicuci? Apa pendeta kan musim hujan. Ya saudara. Tapi coba Anda bayangkan, mobil dan motor itu harus masuk bengkel 3 hari saja. Barulah kita sadar betapa pentingnya kendaraan itu kan. Jangan tunggu sesuatu itu diambil dulu loh Pak, Bu, baru kita bersyukur, jangan. Maka apapun yang kita punya sekarang, bersyukurlah. Dan kalau engkau penuh dengan ucapan syukur Pak, Bu, engkau sadar bahwa Yesus sangat memberkati setiap kita. Anda mau melangkah kemanapun gak akan takut. Gak akan, kenapa? Kita sadar berkat Tuhan selalu menyertai setiap kita. Makanya saya sering bercanda, pernah nggak Anda datang ke restorannya lagi sepi. Anda beli sesuatu di situ, makan sebentar, tiba-tiba jadi rame. Bukankah itu bukti bahwa kemanapun engkau melangkah berada, berkat Tuhan selalu menyertai? Ya, makanya orang kalau sadar dia diberkati Tuhan dengan sempurna, ya, nggak akan takut, nggak akan bimbang. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Yang terakhir, tak usah ku cemas, Dia memberkati. Lah kalau sadar berkat Tuhan berlimpah bagi setiap kehidupan kita, buat apa kita cemas? Karena kita tahu memang kadang-kadang Tuhan seringkali kasih jawaban itu pas tepat mepet waktunya. Tapi satu hal yang kita percaya, Tuhan kita Yesus tidak pernah terlambat menolong setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, jangan deg-degan, bilang. Maka saudara, itulah yang membuat para murid akhirnya tetap kuat. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa mereka diberkati Tuhan. Itulah yang dilakukan selama penantian mereka menanti Roh Kudus. Yang kedua, slide. Coba lihat ayatnya yang ke-52. Dikatakan demikian. Ayat yang ke-52. Mereka sujud menyembah kepadanya,
Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Jadi alasan para murid itu bersukacita adalah setelah mereka diberkati dan sujud menyembah. Makanya kalau kata sujud menyembah itu menggunakan bahasa Yunani proskunsantes. Diambil dari kata Yunani proskuneo. Pros itu menghadap, proses, gitu kan? Kuneo itu seperti mencium menghadap ke bawah. Sujud menyembah. Dan kenapa mereka tetap kuat? Karena hatinya, hidupnya selalu sujud menyembah Tuhan. Maka yang kedua, slide yang terakhir. Ya. Kita harus hidup sebagai penyembah yang sejati. Yang paham katakan amin. Saudara harus menyembah Tuhan kapanpun. Dan ketika engkau menyembah Tuhan, percayalah bahwa segala bebanmu, saya nggak bilang bebanmu langsung hilang, bukan begitu cara mainnya. Tetapi ketika engkau menghadapi tantangan masalah, Tuhan akan pegang erat tanganmu. Maka menyembah Tuhan tidak tergantung keadaan. Contoh Mazmur 34 ayat 1. Dari siapa? Bukan itu yang saya mau bahas. Coba lihat kalimat berikutnya. Waktu apa dia tulis lagu ini? Dia tulis Mazmur ini pada waktu ia itu siapa? Daud pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelekh sehingga ia diusir lalu pergi. Artinya keadaan Daud pada saat itu nggak baik-baik saja, benar kan? Dia diusir, dia kemudian pura-pura nggak waras. Tetapi apa yang Daud lakukan? Ayat 2. Kita baca sama-sama 3, 2 ya. Aku hendak memuji Tuhan pada segala puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mau ada tantangan, mau ada masalah, tetap memuji dan menyembah Tuhan. Yang paham anggukan kepala, yang nggak paham pura-pura saja dulu anggukan kepala. Saudara, banyak orang salah konsep di sini. Saya udah pernah bahas ini kalau nggak salah berapa minggu yang lalu. Tetapi banyak orang ketika saya bilang memuji menyembah Tuhan, yang pertama saudara pikirkan apa? Nyanyi kan? Benar kan? Kalau saya bilang, baik Bapak Ibu, mari kita menyembah Tuhan. Yang pertama kali muncul dalam pikiran kita apa? Nyanyi kan? Pertanyaannya, apakah menyanyi lagu rohani sama dengan menyembah Tuhan? Jawabannya tidak. Lagu rohani hanya sarana untuk membantu engkau menyembah Tuhan. Ya. Jadi ketika engkau menyanyi itu tidak sama dengan menyembah Tuhan, beda. Karena menyembah itu adalah posisi hati. Yang paham katakan amin. Yang jadi isu adalah begini saudara. Kita semua mau hidup kita pasti lebih baik lagi. Setuju? Tetapi ingat, khotbah pendeta sebagus apapun tidak akan mungkin bisa mengubah hidupmu. Nggak akan bisa. Kenapa? Karena bukan pendeta yang menciptakan kita. Maka satu-satunya yang bisa mengubah hidup kita adalah pencipta kita. Siapa? Tuhan Yesus. Maka kalau engkau mau berubah, satu-satunya cara adalah harus berjumpa dengan Yesus. Dan cara berjumpa dengan Yesus adalah dua cara. Yang pertama, langsung ketemu. Nangkep? Ya. Atau yang kedua, kita rasakan hadirat Tuhan. Dan bagaimana kita rasakan hadirat Tuhan? Saya mau masuk lebih dalam lagi. Saudara, yang ini agak-agak sedikit berat, tetapi yang siap belajar katakan amin. Saudara, dalam konteks perjanjian lama, kalau orang mau bertemu dengan Tuhan, ada syaratnya. Apa syaratnya? Harus bawa ukupan. Harus bawa apa? Ukupan. Keluaran 30. Saudara baca Keluaran 30 ayat 35 sampai nanti 38. Mengenai ukupan yang kudus. Ukupan itu kalau saya ibaratkan sekarang mirip dengan dupa. Walaupun beda tapi mirip. Mengeluarkan asap dengan aroma yang sangat harum. Nah, untuk buat ukupan itu ada syaratnya. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi apa? Ukupan. Suatu campuran rempah-rempah. Seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Dia apa? Digarami. Sama-sama bilang murni dan kudus. 36. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus
dan sedikit daripadanya kau letakkan di hadapan tabut hukum di dalam. Sama-sama bilang biar gampang, tabut hukum. Sama-sama bilang kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Jadi syaratnya saudara, kalau kita mau bertemu dengan Tuhan, harus bawa ukupan. Kemana? Ke depan tabut hukum. Belum dapat gambaran kan? Saya kasih gambarannya. Slide. Bapak Ibu, dulu orang pilihan Tuhan ketika beribadah sebelum ada bait suci, mereka beribadah menggunakan namanya kemah suci. Bahasa lain daripada kemah suci adalah tabernakel. Bahasa lainnya adalah tabernakel. Ada 3 ruangan di situ, saya cepat saja. Yang pertama yang dikelilingi oleh putih itu, kain putih, namanya pelataran. Namanya, coba lihat yang ditutup sama kemah itu. Di dalam kemah itu ada 2 ruangan. Yang pertama ruang kudus dan ruang maha kudus. Oke, saya ambil angle yang berbeda. Slide berikutnya. Lihat, ini dari atas. Pelataran itu, ruang kudus dan ruang maha kudus. Di mana ada tabut hukum, adanya di ruang maha kudus. Siapa yang boleh masuk? Saya pernah khotbahkan ini, kalau nggak salah nanti ada serial yang berbeda itu, tabernakel. Kapan orang bisa masuk ruang maha kudus? Setahun sekali. Nggak boleh sembarangan. Siapa yang boleh masuk? Hanya imam besar. Jadi kalau saya mau tanya, yang bisa ketemu Tuhan, apakah semua orang? Enggak. Dalam perjanjian lama, yang bisa ketemu cuma siapa? Imam besar. Apakah dulu tiap hari bisa rasakan hadirat Tuhan? Ya, ketemu Tuhan? Enggak. Cuma bisa kapan? Setahun sekali. Dan kalau mau ketemu Tuhan, harus bawa apa? Ukupan. Ya saudara, supaya bisa rasakan hadirat Tuhan, bawa dupa. Mazmur 22. Kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi dupa, ketika Tuhan Yesus berkata dalam perjanjian baru, orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya percaya dupa ukupan itu bicara mengenai pujian penyembahan. Saudara, tolong sekali lagi jangan salah konsep. Pujian penyembahan itu ngomongin hati loh, hati. Bukan ngomongin lagu. Ya, bukan. Tapi pujian penyembahan ketika kita memuji, menyembah Tuhan, beda dengan doa. Doa itu kita minta sesuatu dari sorga. Tuhan berkati saya, kiranya engkau memberkati aku. Itu doa. Pujian penyembahan untuk Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Dan orang bisa menyembah Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menyembah Tuhan? Engkau harus ingat kedahsyatan dan kebaikan Tuhan. Agak lebih keras lagi. Lanjut. 37. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu juga. Janganlah kamu buat pujian penyembahan itu, jangan kamu buat bagi kamu sendiri. Itulah bagian untuk Tuhan yang kudus. Artinya ketika engkau menyembah Tuhan, bukan supaya dilihat oleh orang lain. Bukan. Ketika engkau menyanyikan pujian untuk Tuhan, bukan supaya dilihat oleh orang lain. Bukan. Karena kalau engkau melakukan itu, maka itu bukan pujian untuk Tuhan. Engkau sedang memberi makan egomu. Lanjut 38. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya untuk dirinya sendiri, supaya ini yang dilihatin, haruslah nangkep Bapak Ibu. Maka ketika engkau menyembah Tuhan, slide. Penyembahan tidak tergantung mood, suasana ataupun musik. Kalau Anda menyembah Tuhan, lalu kemudian tergantung lagu, saya khawatir Anda bukan penyembah Tuhan, Anda penyembah lagu. Karena menyembah berdasarkan mood lagu kan? Ya. Anda tidak butuh lagu yang bagus. Karena kalau Anda dengar lagu yang bagus langsung nangis, Anda penyembah lagu. Pasang air supply aja bisa nangis loh. Ya kan? Berarti memang ada penyembah lagu. Tetapi ingat, penyembahan itu bukan tergantung pada mood, suasana ataupun musik. Saya undang worship leader main musik. Penyembahanmu ditentukan oleh seberapa dalamnya
hatimu penuh dengan ucapan syukur. Maka saudara, hati ini harus menyembah Tuhan. Dan ketika engkau menyembah Tuhan, hadirat Tuhan ada, engkau akan lihat bahwa hidupmu diubahkan sempurna. Yang paham katakan amin. Itulah yang membuat Petrus yang tadinya penakut menjadi pemberani. Dia khotbah 3.000 orang bertobat. Boleh bantu media ayat penutup Roma 8:26. Saya percaya saudara bahwa siapapun Anda yang di sini yang benar-benar percaya Yesus pasti pernah berbahasa roh. Saya percaya itu. Tetapi Anda mungkin seringkali salah konsep tentang bahasa roh. Kalau saya bilang bahasa roh, yang pertama kali Anda pikirkan apa? Oh ya Ramashikari, gitu kan? Itu bahasa roh bukan? Bahasa roh, saya percaya itu. Tetapi bahasa roh bukan hanya sekedar itu. Kita baca sama-sama 3, 2, ya. Demikian juga roh. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara pernah begini nggak? Tiba-tiba lagi diam aja di kamar. Engkau merenungkan kebaikan Tuhan, lagi diam, terus baru mau doa, engkau pun nggak tahu mau doa apa. Tapi tiba-tiba hatimu tergerak, engkau tutup mata, diam dalam teduh, dalam kasih Tuhan. Lalu kemudian bibirmu bergetar, air mata mengalir, engkau pun tidak tahu apa yang engkau doakan. Tapi kemudian beberapa lama kemudian engkau lap air matamu, setelah selesai bilang amin seperti ada beban yang diangkat. Pernah begitu nggak? Saya percaya engkau sedang berbahasa roh. Karena saya percaya saudara, kita ini manusia yang punya banyak sekali kelemahan. Itu sebabnya roh menolong setiap kita. Maka hari ini bangkitkan imanmu. Kita percaya bahwa kalau engkau sadar akan berkat Tuhan dan engkau menyembah Tuhan, maka saya percaya yang terbaik dari sorga menjadi milik bagian kita. Sadarkah saudara, kata sujud menyembah dalam bahasa Ibraninya adalah barokah. Itu bahasa Ibrani, dan bahasa Ibrani lebih dahulu daripada bahasa yang itu. Artinya sujud menyembah itu bahasa Ibraninya barakah. Artinya ketika engkau sujud menyembah Tuhan, yang terbaik dari sorga Tuhan akan kirimkan bagi setiap kita. Tersenyumlah dan sadarlah bahwa engkau sangat diberkati Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Worship leader main musik. Mari saudara tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Mari saudara angkat tangan di hadapan Tuhan. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami mau melihat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau memandang Engkau Yesus. Dan ketika kami memandang keajaiban kasih-Mu, kami akan melihat kuasa-Mu yang luar biasa. Itu sebabnya Tuhan, hari ini kami mau naikkan penyembahan kami, pujian kami kepadamu bersama seluruh malaikat di sorga. Haleluya. Turunkan tangan kita. Mari saudara, kita mau angkat pujian ini. Bila kulihat, bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi guru, katakan ya Tuhanku, ya Tuhanku. Amin. Tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Katakan maka jiwaku, pun memuji. katakan sungguh besar, sungguh besar. Amin. Kau Allah, maka jiwaku pun memuji. Sungguh besar Kau Allah. Mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus sekali lagi.
sama-sama katakan. Bila ku Amin, amin. hati tak berlapar dan bunyiku rinduku Dari hatimu katakan, ya Tuhanku, tak putus aku rela melihat cinta-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji, sungguh besar. sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku, Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ingat bahwa hati ini harus selalu nyambung sama Tuhan. Engkau memuji menyembah Tuhan bukan ketika keadaanmu baik-baik saja, nggak gitu. Karena kalau engkau menyembah Tuhan, keadaanmu baik-baik saja, maka sebenarnya jangan-jangan yang kita puji, yang kita sembah adalah keadaan, yang kita sembah adalah moodmu. Bahkan tadi saya katakan, engkau menyembah Tuhan bukan berdasarkan lagu loh. Kenapa? Karena kita lihat karya Tuhan yang luar biasa. Ingat Pak Bu, ingat baik bahwa beberapa dari Anda harusnya nggak di sini lagi loh. Beberapa dari Anda mungkin sudah pernah mengalami suatu tragedi yang harusnya merenggut nyawa Anda, tetapi engkau masih di sini. Engkau mungkin beberapa yang ada di tempat ini, harusnya mungkin saudara, engkau tidak bisa sesukses seberhasil sekarang. Tetapi karena ada peristiwa-peristiwa yang kita anggap kebetulan, justru engkau melihat terobosan yang luar biasa. Ingat, untuk itulah kita bersyukur. Kalau kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Dan ketika engkau bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan sudah kasih, Tuhan akan tambah-tambahkan dengan luar biasa. Jangan tunggu itu diambil dulu daripadamu. Bapak-bapak di tempat ini, jangan tunggu engkau harus kehilangan sesuatu dulu baru engkau menyadari berkat Tuhan. Coba lihat sebentar istrimu. Bukankah itu orang yang selalu mensupport engkau ketika engkau lagi patah semangat? Dan engkau masih anggap kita kurang diberkati. Orang tua di tempat ini, coba lihat anak-anakmu yang pintar cerdas itu, yang mungkin dalam beberapa keadaan tertentu mungkin engkau pernah anggap dia sebagai sebuah beban. Tetapi masih ingat nggak dulu betapa besar kerinduanmu untuk cepat punya dia? Coba lihat pekerjaan yang engkau keluhkan, pelayanan yang mungkin engkau keluhkan itu. Banyak orang di luar sana Pak Bu yang sedang berharap punya pekerjaan seperti Anda loh. Itu sebabnya hari ini saudara boleh tundukkan kepala sejenak dan lihat kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Saudara terflashback lagi dengan segala yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Dan kalau engkau lihat kebaikan Tuhan, mustahil hatimu menolak untuk menyembah Tuhan. Karena engkau tahu bahwa Tuhan begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Dan setiap kita yang berdoa, yuk kita boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita dan sama-sama katakan, maka jiwaku pun. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar. Katakan kau Allahku. Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji, Sungguh besar. sungguh besar Kau Di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Maka jiwaku pun
setiap kami. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Amin. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Yang percaya kasih lo tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus. Selamat dengan persembahan. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Nah, sampai kita berikan persembahan yang terbaik, kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami ucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sama-sama kita akan masuk di dalam sana perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada sore hari ini. Haleluya. Sama-sama katakan, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Mari bangkit berdiri saudara, sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Mari saudara, kita teduhkan hati kita supaya kita boleh terima sakramen yang suci ini. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan suci-Mu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darah-Mu dengan mengucapkan nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari saudara, kita angkat roti di atas kepala.
Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kami terima, inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Hari ini di hadapan Tuhan kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan, poligami, poliandri, dusta, perceraian. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tangan kami kudus, tidak kasar, tidak curi. Mulut kami kudus, tidak tipu, tidak fitnah. Kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga bersama keluarga. Nama kami tercatat dalam kitab kehidupan, punya rumah di bumi, rumah di sorga, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit hari ini disembuhkan, setiap organ tubuh disempurnakan, setiap sel darah ditahirkan. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Kami tolak alergi kulit, alergi udara. Kami semua sehat sempurna. Kami tolak cuci darah dalam nama Tuhan Yesus. Bersama keluarga kami panjang umur, diberkati Tuhan. Saudara, jangan diminum dulu. Sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan. Termasuk kalau engkau punya masalah dengan fokus atau konsentrasi, nggak tahu kenapa gampang terdistract, bawa dalam doa. Tuhan berurusan bukan hanya dengan penyakit fisik kita, tetapi juga dengan hal yang berhubungan dengan mental, dengan psikologis. Bawa dalam doa. Engkau yang mungkin di lambungnya sakitnya minta ampun karena sering ada asam lambung yang begitu banyak besar, bawa dalam doa. Kembali sama-sama kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan untuk ucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua diberkati sejahtera mulia. Suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus.
Saudara yang bawa botol minyak urapan, termasuk sekali lagi kalau anak-anaknya ada yang ujian, nanti orang tua tumpang tangan di atas kepala anak-anaknya. Anak-anak pintar cerdas, termasuk saudara ada banyak kabar sekarang ini lagi demam berdarah. Anak-anak diurapi, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita percaya bahwa anak-anak generasi minyak anggur dijauhkan dari segala yang buruk. Angkat minyaknya, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, tiap pot, tiap tetes, inilah minyak urapan dari sorga. Muliakan Tuhan, muliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi, berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami muliakan Engkau, Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk. Dan silakan saudara naikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Tapi kalau saudara di sini datangnya sama suami, istri, orang tua, anak, sebelum doa, saudara boleh nggak bersepakat dulu mau doain apa? Sudah saatnya mungkin harus DP rumah, DP kendaraan, sepakati dulu. Saudara mungkin butuh hikmat dari sorga, karena engkau harus memilih di antara dua pilihan, bertahan di pekerjaan ini atau pindah. Mungkin engkau lagi mau mengirim anak-anakmu di luar kota karena studi pendidikan, bawa dalam doa. Maka serahkan Tuhan Yesus setiap lembar punan doa yang tulis oleh anak-anakmu. Biar Tuhan berkati juga Karin, Tuhan berkati Abigail, diberkati Tuhan. Juga keluarga Henry Kondoy bersama keluarga diberkati Tuhan. Tuhan sayangi juga keluarga Daniel Siagian diberkati. Juga Pak Santoso diberkati Tuhan. Pak Budi Santoso diberkati. Pak disayang Tuhan juga keluarga Restina Gultom diberkati. Siapapun mereka yang manusia dengan iman, mereka akan menuainya dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Doaku Tuhan, setiap keluarga yang hadir di tempat ini, biarlah mereka boleh terus hidup rukun dan damai, karena kesitulah berkat-berkat dicurahkan. Setiap orang tua yang hadir bersama anak-anaknya, biarlah tergenapi janji firman Tuhan bahwa orang benar tidak pernah akan ditinggalkan. Anak cucu orang benar tidak pernah akan minta-minta makanan. Setiap mereka yang rindu punya keturunan sorga, biar Tuhan yang memberkati setiap aktivitas mereka. Berkati bahkan setiap single parent, mereka yang membesarkan anak-anak seorang diri tidak pernah akan kekurangan. Berkati bahkan setiap jemaat lanjut usia, sesuai firman Tuhan, sampai memutih rambut kami, Tuhan dengan setia menggendong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara angkat tangan sejenak, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami berdoa untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami sangat kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Berkati selalu kesehatan, stamina yang ekstra kuasa, ekstra mujizat, sehingga melalui pelayanan beliau banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati juga bersama seluruh keluarga, diberkati Tuhan. Para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Bapak Dr. Aristo, Tuhan berkati, Tuhan sayang dengan segala program-program gereja Tiberias. Berkati juga Winter Camp 2-4 Juli. Tuhan kirim banyak anak muda untuk dimenangkan melalui camp ini. Berkati tanggal 20 Juni yaitu baptisan. Biar mereka yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan, mereka boleh masuk dalam baptisan yang kudus. Bahkan setiap rencana juga reli doa Pentakosta, Tuhan berkati, biar menjadi boleh saluran berkat-Mu bagi setiap jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala berkat-Mu. Para hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan, koordinator Pak David Raharja bersama keluarga selalu dalam berkat Tuhan. Hamba bersama istri, anak-anak selalu dalam perlindungan-Mu. Rekan-rekan worship leader Bung Richard, Tuhan berkati. Bung Sony, Tuhan berkati. Rekan-rekan pemain musik, Tuhan berkati. Singer, choir, tim media, usher, kolektan, pasangan suami istri, guru sekolah minggu. Semua ini Tuhan kami kerjakan untuk kemuliaan-Mu. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami tutup doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan bangkit berdiri. Arahkan hatimu, terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom di